Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menyempurnakan pembahasan kitab Umdatul Tafsir, dan kita sudah selesai, kalau Anda tidak salah ingat, dari surat Al-Insan. Sudah beres ya? Pada hari ini insyaallah ta'ala kita masuk ke dalam pembahasan suratul Qiyamah. Sebelum surat Al-Insan, surat apa? Surat apa? Al-Qiyamah. Nah, Al-Mursalat, Al-Insan sudah, Mursalat sudah, kan kita dari bawah, dari belakang boleh. Nah, berarti hari ini surat Al-Qiyamah. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, tafsir suratul Qiyamah wa hiya makkiyah. Surat Al-Qiyamah ini adalah surat makkiyah. Dan apa yang disebutkan dalam kitab Umdatul Tafsir itu adalah yang menjadi pendapat kebanyakan mufassirin. Bisa jadi beda dengan tafsir Ibnu Katsir yang belum ditahqiq, yang belum ada tahqiq dari para ahli ilmu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dari ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Maka Ibnu Katsir mengatakan qad taqaddama ghairu marratin annal muqassam atau muqassam alaihi mata kana muntafiyan jazal ityan bila qabla al-qasami li ta'kidin nafyi. Telah banyak dibahas sebelumnya, ya, tidak hanya satu kali, yang berkali-kali, maksudnya dalam pembahasan surat-surat yang lain, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu dalam rangka menafikan sesuatu, jadi dalam rangka mengingkari sesuatu, maka boleh
sebelumnya, yakni sebelum sumpahnya. Di sini sumpahnya adalah uqsimu. Ya, kata sumpahnya adalah uqsimu. Maka boleh didahului oleh huruf la qablal qasami, sebelum sumpahnya, litakidin nafyi, untuk menguatkan penafian. Nah, dalam hal ini yang disumpahkan oleh Allah, yaitu yang menjadi sumpahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu maqsum alaih, hahuna adalah isbatul mi'ad. Allah bersumpah dengan benarnya, tetapnya atau terjadinya hari kembali, yaitu hari kiamat. Dan kemudian Allah melakukan itu sebagai bentuk rad. Rad itu penolakan, pembantahan, ala ma yaz'umuhul jahalah, atas apa yang diyakini oleh orang-orang jahil, minal ibad, dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, min adami ba'thil ajsad, di mana sebagian dari mereka meyakini tidak adanya kebangkitan tubuh. Jadi tubuh itu tidak akan bangkit lagi. Ya, memang ada juga sebagian yang meyakini bahwa yang bangkit itu ruh saja, bukan badan. Sedangkan yang dipastikan oleh Allah adalah kebangkitan tubuh. Dan Allah akan tumbuhkan tubuh ini dari ajabuz zambi, dari tulang ekor setiap manusia, setiap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kalangan jin dan manusia. Oleh karenanya Allah bersumpah, kata Al-Imam Ibnu Katsir, la uqsimu biyaumil qiyamah. Kemudian Allah lanjutkan, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan Allah juga bersumpah dengan jiwa, yakni jiwa setiap hambanya yang memiliki sifat. Di sini Allah menetapkan bahwa sifat jiwa seseorang, yakni setiap orang, pada dasarnya adalah jiwa yang lawamah. Apa itu? Apa yang makna dari lawamah? Apa? Nanti ada penjelasannya, tenang, ada penjelasannya. Ya, lawamah, tapi itu sifat manusia. Qala Hasan Al-Basri mengatakan, uqsimu biyaumil qiyamah walam aqsama biyaumil qiyamah walam yuqsim bin nafsil lawamah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan Allah bersumpah dengan hari kiamat dan Allah tidak bersumpah dengan jiwa yang lawamah. Itu menurut Al-Hasan Al-Basri. Dan Al-Hasan Al-Basri menganggap bahwa jiwa lawamah ini bukan sesuatu yang baik. Sehingga Allah tidak bersumpah dengan makhluknya yang tidak baik. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Tapi ini kemudian dibantah oleh tabi'in yang lain. Seperti Qatadah misalkan, bal aqsama bihima jami'an. Allah bersumpah dengan keduanya. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Was-sahih, kata beliau, Allah bersumpah dengan dua makhluknya ini. Karena kiamat, hari kiamat adalah makhluk Allah. Dan kemudian jiwa yang lawamah juga adalah makhluk Allah. Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya. Dan Allah berhak bersumpah dengan makhluknya yang mana saja. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, inilah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan juga Sa'id Ibnu Jubair, dan ini pula pilihan Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Fama yaumul qiyamah, adapun hari kiamat, fa ma'ruf. Hari kiamat itu adalah hari yang dikenal. Hari yang menjadi awal apa?
kehancuran semua yang ada di alam semesta ini, dan kemudian menjadi awal perjalanan akhirat. Karena kiamat itu terjadi, setelah kiamat itu maka yang akan terjadi apa? Apa? Al-ba'ats, bahasa Arabnya apa? Ba'ats. Antara tiupan pertama, tiupan yang menghancurkan, dan kemudian tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Dan jarak antara dua tiupan ini tidak ada yang tahu kecuali gitu. Ada dalilnya kan? 40. Tapi 40 apa? Wallahu a'lam. Apakah 40 hari? Kata Abu Hurairah, apakah 40 bulan atau 40 tahun? Dan kita sudah pernah bahas ini. Ma'ruf, hari yang akan terjadi di hari apa? Kiamat itu hari apa? Hari Jumat. Nah, terjadi di hari Jumat. Kapan? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahuinya. Kalau jawaban Nabi Muhammad SAW dalam hadis apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ketika ditanya oleh Jibril, matas fa akhbirni anis sa'ah, kabarkan tentang hari kiamat. Maka jawaban Nabi apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dua-duanya nggak tahu maksud Nabi. Engkau tidak tahu, aku pun tidak tahu. Tapi Jibril kemudian bertanya apa? Fa akhbirni an amaratiha. Tapi kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda dekatnya kita dengan hari kiamat. Maka Nabi Muhammad SAW menyebutkan satu persatu dalam hadis tersebut. Insyaallah hadirin hafal semuanya. Ya. Adapun kata Imam Ibnu Katsir, amman nafsul lawamah, adapun jiwa yang lawamah. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman itu, wallah, demi Allah, ma narahu illa yalumu nafsahu. Ya, demi Allah, orang-orang mukmin itu tidaklah kita melihat diri mereka kecuali yalum. Yalum itu artinya menyalahkan dirinya sendiri. Seperti kata beliau, ma aradtu bi kalimati, apa sih yang aku inginkan dengan ucapanku? Begitulah sifat orang yang beriman. Ma aradtu bi aklati, dan apa yang aku inginkan dengan makananku? Mau apa? Untuk apa? Ma aradtu bi hadithi nafsi. Begitu juga apa yang aku inginkan dengan pembicaraan dalam hatiku atau dalam diriku, apa yang aku fikirkan. Dan kemudian kata Imam Al-Hasan Al-Basri, wa innal fajira yumdi quduman, karena sesungguhnya orang fajir, ulangi sekali lagi, sesungguhnya orang fajir, ahlul ma'siyah, yumdi quduman ma yu'atibu nafsahu, maka berlalulah langkah-langkahnya tanpa dia pernah menyalahkan dirinya sendiri. Ini adalah ciri ahlul ma'siyah. Ciri ahlul ma'siyah, dia tidak menyalahkan dirinya. Berbeda dengan orang beriman. Wa qaula Juwaibir balaghana 'anil Hasan. Dan seorang tabi'ut tabi'in mengatakan bahwa telah sampai kepada kami riwayat dari Al-Hasan Al-Basri, annahu qala fi qawlihi, bahwa Al-Hasan Al-Basri juga berkata dalam firman Allah atau ketika menafsirkan firman Allah, wala uqsimu bin nafsil lawamah, beliau mengatakan laisa ahadun min ahlis samawati wal ardi illa yalumu nafsahu yaumal
qiyamah. Tidak ada satu orang pun atau tidak ada satu sosok pun dari penghuni langit dan bumi melainkan akan menyalahkan dirinya sendiri pada hari kiamat. Sa'id ibnu Jubair juga mengatakan bahwa nafsul lawamah adalah talumu alal khairi wasyarr. Jiwa yang menyalahkan dirinya atas kebaikan yang dia lakukan dan juga atas keburukan yang dia lakukan. Karena orang-orang beriman, ya Bapak Ibu sekalian, dia akan menyalahkan dirinya meskipun dalam kebaikan. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa tidak melakukan yang lebih baik dan lebih banyak? Dan penyesalan itu pasti terjadi pada hari kiamat. Kenapa dulu tidak lebih sering menghadiri kajian? Masya Allah, 2 jam sekali kajiannya, atau 4 jam sekali kami minum obat. Nah, bisa jadi, mungkin saja itu terjadi, ya. Ataupun mungkin amal-amal kebaikan sekecil apapun. Kenapa dulu tidak banyak berucap baik? Kenapa dulu tidak sibuk menjaga orang lain dari perkara yang menyakitkan atau yang bisa menyakiti mereka? Dan seterusnya. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Al-Mujahid, tandam. Jiwa seorang yang beriman itu menyesal ala ma fata wa talumu alaih. Dia menyesali kesempatan yang telah berlalu. Waktu yang sudah lewat tanpa kemudian dia memanfaatkannya sebaik mungkin. Dan dia menyalahkan dirinya. Itu adalah jiwa yang lawamah. Meskipun Ibnu Abbas mengatakan perkataan atau penafsiran yang lain. Lawamah itu artinya mazmumah, jiwa yang penuh dengan dosa. Atau Al-Imam Qatadah muridnya mengatakan fajirah, jiwa yang banyak kemaksiatannya, fajir. Dan Ibnu Jarir mengatakan kullu hadhil aqwal mutaqaribatun bil makna, semuanya mirip, maknanya berdekatan, wal ashbah bidzahirit tanzil, tapi yang lebih dekat dengan kebenaran sesuai dengan zahir ayat ini. Konteks surat ini adalah jiwa, maknanya adalah jiwa yang menyalahkan pemiliknya atas kebaikan dan keburukan yang dia lakukan, watandam, dan kemudian menyesal atas seluruh yang dia lewatkan dari kesempatan di dalam kehidupannya. Karena bagi orang yang beriman, waktu sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama adalah ra'su malihi. Ini penting. Al-waktu ra'su malil mu'min, kata para ulama. Waktu itu adalah modalnya orang yang beriman. Bukan duit, bukan uang. Orang beriman itu kebutuhannya terhadap harta tidak sedahsyat kebutuhannya terhadap waktu. Karena waktu adalah modal yang paling mahal yang dia miliki untuk bisa menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat. Mungkin seseorang tidak punya apapun dari dunia, tapi dia punya waktu, dia pasti selamat kalau dia memanfaatkan. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, ayahsabul insanu allan najma'a idham. Apakah manusia berpikir bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang-tulangnya, yakni pada hari kiamat? Maksudnya adalah ayadzunnu, kata Ibnu Katsir, anna la naqdiru ala i'adati idhamihi wa jam'iha. Apakah dia berpikir kami nggak sanggup mengembalikan tulang-tulang tubuhnya dan mengumpulkannya kembali min amakinihal mutafarriqah, dari tempatnya yang sudah berpisah-pisah. Nah, ketika kita mati,
kita pasti menjadi tulang belulang, kecuali tulang ekor. Betul, ya betul, itu nggak salah. Tapi kan tulang ekor kayak tulang maksudnya. Kecuali para nabi. Para nabi tidak akan jadi tulang belulang. Jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dikehendaki oleh Allah. Karena ada jenazah-jenazah yang memang dijaga tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebagian orang mungkin mengatakan, wah ini orang-orang soleh. Fir'aun bukan orang soleh. Jasadnya dijaga sama Allah. Yang dipastikan kesolehannya dengan dijaga tubuhnya hanya para nabi dan rasul. Karena nasnya hanya menunjukkan kepada para nabi dan rasul. Adapun yang lain bisa soleh, bisa tidak. Jelas ya? Makanya sebagian orang dibuka lagi kuburannya masih utuh, tapi gosong. Ada. Itu wakil, bukan cerita bohong itu, betul. Tapi gosong. Apakah orang soleh? Bukan. Terbakar. Yang dibakar di alam barzakh hanya para pendosa. Sedangkan orang-orang yang soleh diberikan kenikmatan kubur. Naimul qabri. Nah, sebagian makhluk hamba Allah tidak percaya itu akan terjadi. Bahkan kata Allah kemudian sebagai jawabannya, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Oh, kami sanggup, ya, kami sanggup untuk mengembalikan bahkan kukunya mereka. Itu kami sungguh. Apa kami sanggup? Dan semuanya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bala qadirin ala an nusawwiya banana. Kami ini sanggup minum nggak bisa Bapak Ibu. Saran yang kurang tepat di jam 10 di bulan Ramadan. Ya. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami mampu, sanggup kok. Untuk, ya, ini di antara penafsiran disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Kami sanggup untuk membuat jari jemari mereka kemudian semuanya apa? Sempurna, utuh. Meskipun sebagian mengatakan ada yang mengaitkannya dengan keajaiban ilmu pengetahuan. Kata Allah, kami ini sanggup membuat semua banan itu ujung jari. Kami bisa jadikan semuanya sama. Karena manusia di dunia ini, ujung jari jemari mereka itu sidiknya tidak ada yang sama di dunia. Allah yang menjadikannya berbeda-beda dan Allah juga sanggup untuk menjadikan semuanya sama. Ada yang mengaitkannya dengan itu. Ya, karena banan itu spesifik, bukan jari tapi ujung jarinya banan. Jadi menjadikan ujung jari manusia semuanya sama, bisa Allah, apalagi mengumpulkan tulang-tulang yang besar-besar itu dijadikan satu lagi. Yang kecil aja gampang buat Allah. Dan itu terjadi untuk seluruh makhluk. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanaj'alu bananahu wa hiya atrafu asabi'ihi mustawiyah. Kami jadikan ujung-ujung jarinya sama. Dan ini pendapat sebagian mufassirin. Kami punya kemampuan bahkan untuk melakukan perkara serinci itu. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bal yuridu al-insanu liyafjura amamah. Tapi memang manusia itu hanya ingin apa? Bermaksiat. Memang ingin membantah aja. Itu sifat
manusia. Betul? Apa dalilnya manusia? Itu orang-orang atau makhluk yang suka membantah. Pokoknya kalau antum ketemu manusia tukang ngebantah, ya manusia berarti asli dia. Iya. Karena memang sifat manusia suka membantah. So, siapa yang tahu dalilnya bahwa manusia itu memang bakat alaminya adalah berbantah-bantahan? Apa? Yang mana? Enggak, ini spesifik kalau dia. Oh, hah? Bukan juga. Usaha yang bagus tapi bukan itu. Tulis surat Al-Kahfi ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala jelas menyatakan wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan manusia itu adalah makhluk Allah yang paling banyak apa? Berbantah-bantahan dan permusuhannya. Sifat alamiah manusia itu adalah suka berbantah-bantah dan suka musuhan. Jadi nggak aneh kalau ini ribut sama itu sama ini, udah nggak aneh. Memang bawaan manusia. Kalau dilihat, ya bawaan manusia. Kalau dilihat dari sisi itu nggak aneh. Tapi kalau dari sisi syariat, salah besar. Karena kita diharamkan untuk bermusuhan atau berbantah-bantah. Kan banyak orang yang mengatakan, kenapa sih kaum muslimin itu suka ribut? Manusia. Yang kedua, manusiawi. Yang kedua, mereka tidak taat sama agamanya. Kalau antum melihat orang muslim ribut dengan muslim yang lain, pastikan dua-duanya tidak taat. Dua-duanya tidak taat sama Allah. Kita lanjutkan. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan yakni yumdi quduman au qadaman. Manusia itu memang ingin berlalu saja, maksudnya menghindar dari apa yang dibebankan sama Allah. Atau juga ada yang menafsirkannya al-amal. Manusia itu memang suka berangan-angan. Yaqulul insan, itu yang dimaksud sama Allah dalam pandangan Ibnu Abbas, bahwa manusia itu adalah makhluk Allah yang beramal. Dia mengatakan a'mal, saya beramal, tsumma atub, dan saya akan taubat qabla yaumil qiyamah. Saya akan taubat sebelum hari kiamat. Dan ini isyarat sifat manusia yang ditunjukkan oleh Allah juga. Manusia itu suka berangan-angan. Berangan-angan itu adalah orang yang melakukan perbuatan, ya, melakukan sesuatu yang tidak menyelamatkan dirinya, tapi dia berpikir dia akan selamat. Dia melakukan sesuatu yang menurut dia akan membuat dia berhasil, padahal tidak. Itu namanya angan-angan. Nah, sifat manusia itu seperti itu. Dia beramal sesukanya, melakukan apapun yang dia inginkan, bahkan banyak dosanya. Dan dia berpikir dia punya kesempatan untuk bertobat di akhir. Iya. Nah, nanti minumnya masih lama. Ya. Untuk berpikir dia di akhir kemudian bertaubat dan dia selamat. Padahal belum tentu dia memiliki kesempatan itu. Makanya nggak aneh juga manusia maksiat, dan ketika diajak bertobat nantilah. Saya masih muda. Saya kalau tobat dari sekarang sayang kesempatannya, waktunya. Saya masih bisa senang-senang sekarang. Nanti kalau sudah mulai kepala 4, usia 40 tahun baru ingat apa? Akhirat. Ya, karena prinsip hidupnya adalah muda foya-foya, tua masuk surga. Ya. Enggak, itu kaidahnya kayak gini. Apa, muda foya-foya seenaknya maksudnya. Ya.
kemudian tua kaya raya, itu kan idealnya, pengennya begitu. Terus mati masuk, nah itu teh nggak akan pernah terjadi, nggak akan, ya. Jadi nggak ada korelasinya antara foya-foya kaya dan masuk, nggak ada, sama sekali. Itu mah prinsip batil itu kebatilan, ya. Dan sayangnya diyakini oleh sebagian orang, subhanallah. Padahal kematian mengintai dirinya. Tapi memang manusia itu senantiasa berangan-angan. Dikatakan juga maknanya adalah wal kufru bil haq baina yadail qiyamah. Yaitu mengingkari, mengkufuri kebenaran ketika datang hari kiamat. Bahkan ketika datang hari kiamat pun mereka yang kufur itu tetap akan ingkar. Liyafjura amamah. Makna dari liyafjura amamah, kemudian kata Ibnu Katsir, kalau menurut Al-Hasan Al-Basri, la yulqi ibnu Adam illa tanzi'u nafsahu ila ma'siyatillahi kuduman. Tidaklah engkau berjumpa dengan anak Adam, melainkan dia pasti menyeret jiwanya kepada maksiat selangkah demi selangkah. Karena memang begitulah syaitan menjerumuskan hamba-hamba Allah. Dia tidak pernah langsung menjerumuskan hamba Allah kepada kemaksiatan, tapi khutuwat. Apa itu khutuwat? Langkah demi langkah. Makanya Allah haramkan kita untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa dalilnya? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dalam surat Al-Baqarah atau dalam surat yang lainnya. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Makanya jamaah rahmatillah Allah, sebagian ulama mengatakan, di antara Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, seseorang itu tidak langsung berzina, tapi semua terjadi karena langkah-langkah satu demi langkah, ya. Seperti contoh kata beliau, karena zina itu pasti dimulainya dengan nadhrah. Nadhrah pasti mulainya dari mana? Iya, pandangan. Setelah pandangan apa? Kilmah. Pembicaraan. Iya, mata tertarik kemudian ngomong. Setelah ngomong ada langkah lain apa? Lamsah. Lamsah itu nyentuh. Itu langkahnya, belum berzina, belum. Tapi kemudian setelah menyentuh, ada hal lain, mau'id, berjanji atau perjanjian untuk melakukan maksiat. Ya. Makanya orang-orang yang yang suka pacaran itu pasti ada jadwal apa? Jadwal apa? Apel. Ada. Malam apa? Malam Jumat Kliwon. malam Minggu. Iya. Iya. Subhanallah, kalau antum perhatikan, musuh-musuh Allah itu sudah berhasil. Malam Jumat diidentikan dengan syaitan, malam Minggu diidentikan dengan kesenangan dan kebahagiaan. Sudah. Ini muslim semua yang meyakini itu. Malam Jumat keeng, malam Minggu happy. Kudu bukan malam Minggu itu. Padahal hari Ahad itu adalah harinya orang-orang kufur. Hari Jumat atau malam Jumat ada hari-harinya orang yang beriman, dan itu adalah malam dan hari yang diberkahi sama Allah. Udahlah, itu sudah tipu daya syaitan semuanya. Nah, yang kelima baru kata Ibnu Qayyim zina. Baru zina. Itu yang terakhir sudah, nggak ada yang baru ketemu jebret, nggak ada. Langkah itu pasti dilalui. Illa man asamahullah, kecuali yang dijaga sama Allah. Kecuali yang dijaga sama Allah. Nah, siapa yang dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala dari maksiat demi maksiat, langkah-langkah menuju maksiat? Siapa yang dijaga? Ada cirinya, ada tandanya.
Siapa yang bisa jawab? Orang yang dijaga sama Allah yang banyak berzikir, mengingat Allah. Terus siapa lagi? Beriman. Terus apa lagi? Sebutkan jemaah. Kok jawabannya cuma sedikit? Berilmu. Yakin? Berilmu pasti selamat? Belum tentu. Kok nggak yakin? Karena yang berzikir, yang berilmu, kemudian apa lagi? Yang sholat, yang berpuasa, sebutkanlah semua ketaatan, semuanya tidak dijaga sama Allah kalau tidak punya satu perkara. Apa? Keikhlasan. Tulis. Hanya orang-orang yang ikhlas yang dijaga sama Allah. Sebagaimana yang Allah katakan tentang Yusuf alaihi salam. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-24. Allah bahkan menggambarkan momentum yang sangat-sangat krusial atau kritis. Bahwa Yusuf dengan Imra'atul Aziz itu pada titik yang hampir berzina. Karena Allah mengatakan apa? Walaqad hammat bihi. Si Imra'atul Aziz ini istrinya raja atau pemimpin lah. Itu sudah punya keinginan yang sangat sama Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf pun mulai muncul perasaan itu. Manusia. Orang sekali lagi Tapi yang membedakan Yusuf dari manusia yang lain adalah karena beliau adalah orang yang sangat ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah. Karena Allah kemudian mengatakan apa? Laula an ra'a burhana rabbih. Kalau bukan karena dia melihat petunjuk Allah dari Rabbnya, maka niscaya dia pasti melakukan kemaksiatan. Wa kadzalika linasrifa anhu su'. Kenapa kami berikan petunjuk? Agar dia terhindar dari keburukan. Dan Allah kemudian menyebutkan sebabnya kenapa Allah menjaga Yusuf seperti itu. Kenapa Allah menjaga Yusuf sekuat itu? Allah mengatakan apa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia di antara hamba-hamba kami yang ikhlas di dalam ibadahnya kepada kami. Makanya hadirin saksikan, ada orang-orang yang suka ke masjid zina. Ada. Ada orang yang nggak pernah minum khamar, nggak pernah aneh-aneh, tapi sekali waktu dia melakukan dosa yang sangat besar. Karena zahir taat saja nggak cukup. Yang dinilai dan yang menyelamatkan seseorang itu apa? Apa yang ada dalam dadanya. Makanya orang ikhlas itu meskipun amalannya sedikit, dia pasti selamat. Tapi orang yang amalannya banyak, namun tidak ada keikhlasan dalam hatinya, bahkan adanya kemunafikan, dia yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka Allah. Makanya kalau kita ingat terus hadis yang menunjukkan 3 jenis manusia yang memanaskan api neraka Allah, semuanya orang soleh zahirnya. Semua. Ahli Quran, mujahid, dermawan, mereka dulu yang memanaskan api neraka. Semua itu karena mereka tidak ikhlas. Ya, makanya jangan kecil hati. Banyak orang yang kecil hati. Aduh, amalan saya itu sedikit, nggak banyak. Gimana ya? Mau beramal banyak nggak bisa karena ini dan itu. Gak ada masalah. Yang penting engkau ikhlas di dalam yang sedikit ini. Kau pasti selamat. Jadi yang dimaksud selamat oleh Ibnu Katsir siapa? Orang-orang yang ikhlas. Mereka yang dijaga sama Allah. Waruya an Ikrimah. Diriwayatkan dari Ikrimah. Sa'id bin Jubair, para tabi'in ini. Dan bukan hanya, dan banyak sekali ulama-ulama ahli ilmu dari kalangan salaf. Ya, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dengan liyafjura amamah adalah alladzi ya'jaludz dzunuba wa yusawwifut taubah. Yang dimaksud adalah manusia yang bersegera dalam melakukan dosa
tapi menunda-nunda taubat. Kalau dosa langsung, tapi kalau taubat nanti. Kalau dosa nggak ada ditunda-tunda, langsung. Ini yang dimaksud. Ataupun Ibnu Abbas punya penafsiran yang lain. Yang dimaksud dengan bal yuridul insanu liyafjura amamah adalah huwal kafiru yakdzibu au yukadzibu biyaumil hisab. Dia adalah orang kafir yang mendustakan hari perhitungan atau yaumul hisab. Dan menurut Ibnu Katsir ini yang lebih sahih sebagai arti atau makna dari ayat tersebut, karena setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Karena manusia ini kemudian bertanya kapan memangnya terjadi hari kiamat. Karena dia nggak yakin bahwa itu akan terjadi. Dia nggak yakin ada hari perhitungan. Nah, pertanyaan di sini, yas'alu ayyana yaumul qiyamah, memangnya kapan hari kiamat itu? Ini disebutnya kalau dalam bahasa Arab soal istib'ad. Pertanyaan yang tujuannya bukan nanya, tapi tujuannya untuk mengingkari. Ya. Untuk mengingkari. Kita juga sering begitu, nanya tapi bukan pengen nanya. Tapi bukan ngetes. Pengen ngingkari. Emang iya gitu? Iya gitu tuh bukan pengen nanya, tapi dia ingin membantah statement orang lain. Ya antum paham lah. Insyaallah paham. Antum sering begitu kok. Bukan antum anak-anak, bukan antum anak. Ya. Ya. Sama anak biasanya begitu juga. Kata anak begini, wah masa di sini bukan nanya, tapi bantah. So tahu kamu, ya, dan kenyataannya nggak kayak gitu. Emang benar, bukan nanya, tapi apa? Bantah, nggak percaya sama dia sebetulnya. Ini namanya soal istib'ad. Nah, orang yang dimaksud di sini itu bukan nanya kapan hari kiamat, karena memang dia tidak percaya. Dia hanya ingin mengingkari mereka-mereka yang beriman yang menyatakan bahwa hari kiamat itu hak. Karena di antara konsekuensi iman kita percaya hari kiamat. Betul nggak? Apa dalilnya? Harus percaya hari kiamat. Baru kita mukmin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalilnya apa? Ada dalil jelasnya, ada, gampang ini, mudah sekali. Salah satu di antara rukun iman adalah percaya, beriman, mengimani hari akhir. Hari akhir itu dimulai dari hari kiamat. Bahkan ada yang mengatakan mulai dari alam barzakh. Itu sudah rangkaian hari akhir. Antum percaya alam barzakh? Hari kiamat, hari kebangkitan? Percaya. Padang mahsyar? Yaumul hisab? Baru mukmin. Gak percaya bukan mukmin. Karena sebagian sekte Islam itu tidak percaya. Seperti Mu'tazilah tidak percaya ada alam barzakh. Dia nggak percaya bahwa ada kebangkitan, enggak. Maksudnya dibangkitkan tubuh, jasad, enggak, dia nggak percaya. Dikumpulkan rohnya saja. Dan seterusnya. Tapi yang beriman mempercayai semuanya. Wa takdzib liwujudihi, ini pendustaan atas keberadaan hari kiamat. Ini persis. Dan ini dikatakan oleh semua orang-orang yang kufur dari masa ke masa. Seperti yang Allah isyaratkan dalam surat Saba ayat 29, kata Ibnu Katsir. Dan juga ayat yang ke-30. Orang-orang kafir itu selalu mengatakan yaqulun mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Memang kapan ini kiamat ini? Kalau kalian memang benar. Ini kan bukan nanya, tapi ngejek. Memang kalau kalian benar, kapan memang sok kiamat teh? Ya. Ini sifat orang-orang penentang. Sifat orang penentang itu diantaranya, tulis jemaah. Satu, mereka meragukan datangnya azab Allah. Dan kemudian mereka meragukan datangnya hari
kiamat. Itu ciri orang-orang kufur, ciri orang-orang pembangkang. Makanya seperti misalkan kaum Nabi Lut, mereka tuh nantang, anzil alaina hijaratan minas sama, turunkan sok Lut, turunkan kepada kami batu dari langit. Dan itu dari masa ke masa sama. Orang yang ingkar, yang kufur selalu nantang, mengundang datangnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka nggak percaya. Nah, yang kedua adalah mereka tidak percaya hari kiamat. Kata Allah sebagai jawabannya kepada mereka yang mengatakan kalimat seperti itu, qul lakum, katakan kepada mereka, mi'adu yaumin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimu. Katakan kalian punya waktu yang sudah ditetapkan sama Allah, yang tidak akan maju, tidak akan mundur meskipun hanya sejenak. Kiamat itu pasti terjadi dan tidak akan ada perubahan. Kalian akan merasakannya. Sama seperti kaum Nabi Lut juga akhirnya merasakan hujan dari langit. Hujan apa? Hujan batu. Seperti yang mereka minta. Meskipun ketika mereka minta Allah tidak langsung kasih. Kenapa? Oh, agar bertaubat, Masya Allah. Terus apa lagi? Ada kemungkinan lain tidak? Oh, agar ada nabi di situ. Kenapa memang kalau ada nabi di situ? Kalau turun, ya terkena nabinya. Tulis. Kita harus paham. Karena hari ini pun banyak orang yang menantang datangnya azab Allah, tapi memang tidak datang, belum datang. Alasan yang pertama itu adalah istidraj. Ditangguhkan azabnya agar mereka yang menantang ini semakin tenggelam di dalam kemungkaran mereka, supaya azabnya sempurna. Yang kedua itu adalah memberikan waktu bagi orang-orang soleh. Untuk apa? Untuk menunaikan kewajiban mereka terlebih dahulu. Apa itu kewajibannya? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Karena ketika azab belum datang, orang-orang yang beriman dan soleh ini punya waktu untuk menunaikan kewajiban. Sehingga agar mereka selamat, tidak terkena azab. Yang kedua, kalaupun mereka terkena azab, mereka dibangkitkan dalam keadaan selamat. Karena orang beriman pun celaka kalau mati ketika datang azabnya Allah, dia belum menunaikan kewajibannya. Tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya sekarang ini, sebelum sesar Lembang itu patah, tunaikan kewajibannya. Oh, memang mau patah gitu, terserah. Kalau menurut ilmu pengetahuan mah sudah hampir patah itu sudah. Kalaupun patah, kita terkena, kita ada di dalam kota ini, kalau itu terjadi wal'iyadzubillah, maka matilah dalam keadaan sudah menunaikan kewajiban, sehingga kita punya hujjah nanti di hadapan Allah. Itu yang harus dilakukan sebenarnya. Karena yang harusnya kita khawatirkan bukan itunya, tapi kita nanti ketika bangun, bangkit pada hari kiamat, apa yang akan kita katakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup di tengah-tengah hamba-hamba Allah yang mengundang azab. Kita nggak bisa pungkiri itu. Maka tunaikan kewajiban. Bukan sibuk mempersiapkan tas. Beberangkes kalau kata bahasa. Packing, betul bahasa Inggrisnya ya, bahasa Inggris. Subhanallah, Allahu Akbar ya. Maka ini yang harus kita ingat.
Kemudian Allah mengatakan fa idza bariqal basar. Kiamat itu ketika terjadi bariqal basar, ketika mata terbelalak, hari di mana mata setiap hamba Allah itu akan terbelalak. Itu gimana? Ke atas, karena kagetnya, karena saking dahsyatnya suasana yang terjadi pada hari itu. Ai hara, bariqah itu adalah ketika mata itu ngangkat ke atas. Wa huwa alladzi qalahu syabih biqaulihi. Ini seperti firman Allah yang lain dalam surat Ibrahim dalam ayat yang ke-43. La yartaddu ilaihim tarfuhum, ketika mata itu naik tidak balik lagi. Betul-betul melotot. Ya. Dan ini semua disebabkan karena rasa takut yang sangat dahsyat. Makanya hari kiamat diantara namanya apa? Al-Faza'ul Akbar. Tulis Al-Faza'ul Akbar. Hari kiamat itu disebut dengan hari ketakutan yang terbesar. Ya, hari ketakutan yang terbesar. Karena musibah, bencana alam yang kita saksikan ini bukan yang paling menakutkan itu. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan hari kiamat. Dibandingkan hari kiamat. La yastaqirru lahum basarun ala syai'. Matanya tidak memandang kepada sesuatu karena takut. Min syiddatir ru'bi. Wa qara'a akharun. Nah, dalam sebagian qiraat dibacanya enggak bariqo tapi baroko. Jadi fa idza baraqal basar itu juga boleh. Jadi bisa apa? Bariqo dan baroko, dan maknanya berdekatan, sama. Wal maksud annal absara, kata Ibnu Katsir, dan yang dimaksud dari ayat ini bahwasanya pandangan mata manusia yang hidup pada hari itu, yang masih ada di atas bumi pada hari itu, yaitu orang-orang ya, betul? Yang hidup ketika kiamat orang kafir? Hah? Iya, bahkan seburuk-buruknya manusia. Syirarul, tulis jemaah, syirarul khalqi, seburuk-buruknya makhluk yang hidup adalah yang hidup ketika kiamat terjadi. Jadi orang mukmin tidak akan mengalami qiyamah. Alasannya kenapa? Karena mereka semua diwafatkan jauh-jauh hari sebelum terjadi hari kiamat. Diwafatkan oleh apa? Oleh angin sejuk, angin dingin yang datang dari arah selatan, kata Nabi Muhammad SAW. Udah terserah, pokoknya anginnya apa itu mah nggak usah dibahas. Ada yang bilang dari kutub lah, udahlah, khalas. Yang pasti angin sejuk ini akan mengenai siapapun yang beriman, meskipun dia bersembunyi di dalam tanah, meskipun imannya hanya sebesar zarrah, dia pasti meninggal. Nah, kita pengen hidup di masa itu atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa takut? Karena sebelum itu terjadi, Dajjal sudah keluar terlebih dahulu, dan ketika Dajjal keluar, kita belum tentu selamat dari fitnah Dajjal. Jadi meskipun kajian setiap hari ketemu Dajjal, selesai. Ya. Karena nasihat Nabi kepada kita ketika berjumpa dengan Dajjal bukan hadapi, tapi lari. Berdoa sama Allah dan hafalkan. Sudah hafal semuanya? Minimal ayat pertama ayat pertama. Sok apa ayat pertama surat Al-Kahfi tanpa lihat HP?
Baru alhamdulillahilladzi. Padahal setiap malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Subhanallah. 10 lagi ya. Alhamdulillah Allah cuma bilang, Rasulullah SAW cuma bilang 10. Nggak bilang 110 ayat. Dari awal sampai akhir. 10 ayat pertama atau yang terakhir? Yang dihafal? Ada khilaf. Mana yang lebih kuat? Yang awal, yang pertama. Hafalkan gerak jamaah. Dan Dajjal bisa keluar kapan aja. Ya, karena tanda-tanda akan munculnya Dajjal ini semakin kuat, semakin kuat. Bahkan sangat kuat bahkan kalau kita melihat subhanallah. Anda masih ingat Syekh Su'ud Asy-Syuraim, dulu imam Masjidil Haram, masjid di Makkah, Masjidil Haram. Ketika hujan di 2019 kalau nggak salah, sebelum Covid lah. Itu hujan mulai banyak di Makkah. Itu khutbah beliau di sholat Jumat itu adalah tentang keluarnya Dajjal. Itu tentang itu. Beliau mengaitkan banyaknya hujan di Mekah itu dengan dekatnya keluarnya Dajjal. Karena kalau sudah hujan banyak, jazirah Arab menghijau, Dajjal, setelah itu Dajjal keluar. Ya, jadi kita nih bukan hidup di masa yang kayaknya masih wah dilakeneh, cuma Dajjal ayeuna kan nggak mungkin. Iya. Surat Al-Kahfi belum hafal lagi, 10 ayat pertama. Terus doa di akhir sholat juga jarang dibaca lagi. Min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil. Dibaca ketika, iya betul. Dan dibacanya pun ketika ingat dan tidak buru-buru. Ya, dan kadang hoream membaca doa ini. Padahal tinggal baca sedikit. Apa doanya coba? Sok anak mau ngetes ya. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min yang lengkap. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam langsung, terus wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jangan lupa agar kita selamat jika Allah takdirkan kita atau anak keturunan kita waliyadzubillah bertemu dengan Dajjal. Ajari mereka ini. Kita lanjutkan jemaah rahmatullah. Kita lanjutkan. Annal absar, maksud dari ayat ini adalah pandangan mata tanbahir. Itu akan betul-betul terbelalak ke sana kemari yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa takhsha wa tahar wa tazil min syiddatil ahwal, dan kemudian akan dipenuhi dengan kehinaan, ketakutan karena beratnya momen hari itu, hari kiamat. Wa min idhami ma tusyahiduhu yaumal qiyamah, dari perkara-perkara dahsyat yang dia saksikan pada hari kiamat. Hari terbelahnya matahari, hancurnya langit, terbelahnya pecahnya langit, bergoncangnya bumi, kemudian gunung berterbangan seperti aneh-aneh dan seterusnya. Itu yang akan terjadi. Yauma tadau kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Setiap perempuan yang menyusui akan melempar bayinya. Setiap yang hamil akan melahirkan seketika. Seketika, set. Karena dahsyatnya hari kiamat. Wa khasafal qamar, dan pada hari kiamat itu rembulan akan hilang cahayanya. Zahaba daw'uhu wa jumi'a syamsu wal qamar, dan kemudian matahari dan juga rembulan disatukan oleh Allah. Bahkan dalam surat yang lain Allah gulung, kata Allah. Kata Allah, Allah apa? Gulung. Dalam surat apa? At-Takwir. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di ayat pertama dan yang kedua apa?
Wa idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung oleh Allah. Wa idzan nujumun kadarat, dan ketika bintang-bintang berserakan, berjatuhan. Bintang itu berjatuhan nanti pada hari kiamat. Maka ini menunjukkan betapa dahsyatnya hari di mana Allah tegakkan hari kiamat. Nah, Ibnu Katsir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Ibnu Mas'ud itu mengatakan wajumi'a bainas syamsi wal qamar. Ketika membaca ayat yang tadi wajumi'a syamsu, kalau Ibnu Mas'ud bacanya wajumi'a bainas syamsi wal qamar, dan ini riwayatnya sahih juga. Cara membaca yang benar juga. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia akan mengatakan, kemana kami harus lari? Kemana harus pergi? Kemana tempat kabur itu, kemana? Itu pasti diucapkan oleh mereka. Dan kita tahu bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Tidak ada tempat lari bagi mereka. Karena mereka tidak beriman, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk, mereka harus merasakan ketakutan itu, dan mereka binasa karenanya. Nah, sifat manusia itu begitu, ketika sudah dalam kondisi genting, dia baru apa? Sadar. Kalau sudah dapat hantaman yang keras, baru dia sadar. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harus nunggu hantaman dulu dari Allah baru sadar? Kenapa nggak dari sekarang sadarnya? Kenapa harus ditakol heula gitu kepalanya? Sama musibah, sama cobaan bertubi-tubi baru sadar. Kan nggak perlu sampai itu terjadi. Kalau kita sadar dari awal. Ya. Kata Ibnu Katsir, idza ayana ibnu Adam hadhil ahwal yaumal qiyamah, kalau anak Adam melihat kejadian ini semuanya, maka di situ dia ingin kabur, ingin lari, ingin selamat, dan tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri pada hari itu untuk mereka. Kata Ibnu Katsir, hal min malja au mau'il, mereka mencari-cari tempat keselamatan. Kata Allah sebagai jawabannya, kalla la wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Para ulama mufassirin dari kalangan salafus saleh, ketika Allah mengatakan kalla la wazar, ay la najah, hari ini nggak ada keselamatan untuk kalian. Tidak ada keselamatan. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar, kepada Rabb kalian lah, kepada Rabbmu lah kalian akan kembali. Kaqaulihi, kata Ibnu Katsir, ini sama seperti perkataan Allah dalam surat Asy-Syura ayat 47. Ayat berapa? 47. Surat apa? Ayat berapa? 47. 47. Tulis aja, tulis. Kata Allah, malakum min malja'in yauma idzin. Tidak ada bagi kalian malja, tempat untuk menyelamatkan diri pada hari itu, pada hari kiamat. Wa malakum min nakir, apa artinya ini? Dan tidak ada bagi kalian nakir. Gak ada lagi pengingkaran di hari itu. Gak bisa mengelak. Bisa ngelak gak? Bisa nggak ngomong saya bukan pendosa di hari itu? Bisa gak? Saya bukan orang yang durhaka, nggak bisa. Sekarang kita bisa. Sekarang bisa. Sampai mati kita bisa mengelak bahwa kita ini bukan pendosa. Bisa. Tapi pada hari kiamat tidak. Karena semua yang mati di hari kiamat adalah para pendosa. Bahkan seburuk-buruknya makhluk.
Ada yang ingin meninggal ketika hari kiamat? Tidak? Nah. Semua pengen meninggal sebelum, bahkan sebelum betul? Atau pengen mengalami Dajjal? Pengen ketemu Nabi Isa lah paling enggak kan? Pengen ketemu? Betul, berarti harus ketemu Dajjal. Tidak juga, ya sudah. Nah, mending ketemu Nabi Isa atau mending tidak ketemu? Mending tidak ketemu. Kenapa? Karena Nabi Isa baru turun setelah Dajjal keluar. Dan kita belum tentu selamat. Mending sekarang aja. Maksudnya sekarang tuh sebelum keluarnya Dajjal. Takut ya, takut kalau sekarang bisa ayeuna gitu. Dan doanya orang puasa mustajab lagi. Ayo hati-hati. Bisi maut. Subhanallah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Tsumma qala ta'ala, yunabba'ul insan yauma idzim bima qaddama wa akhar." Pada hari itu, kata Ibnu Katsir, yukhbiru Allah Subhanahu wa taala, yunabba artinya yukhbir, Allah memberikan kabar. Bi jami'i a'malihi qadimiha wa hadithiha. Allah akan memberikan kabar dengan seluruh amal-amalnya, amal-amal manusia, baik yang lama ataupun yang terakhir atau yang terbaru. Awaliha wa akhiriha, yang awal ataupun yang terakhir. Shaghiriha, yang kecil ataupun yang besar. Semua akan diungkapkan oleh Allah. Dan itu yang Allah maksudkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-49. Wa wajadu ma'amilu hadira. Mereka akan mendapati seluruh apa yang mereka kerjakan itu hadir, ada. Ada, semuanya. Makanya sekarang ini adalah kesempatan kita menata amalan kita, sehingga ketika dihadirkan sama Allah, amal-amal ini adalah amal-amal yang menyelamatkan kita. Ya, kita sudah lupa jamaah sama dosa-dosa kita itu, kita sudah banyak lupa. Tapi nanti di akhirat kita akan berjumpa dengan catatannya. Ya. Dan Nabi berlindung sama Allah dari semua kesalahan, ya. Antum yang doanya apa kemarin? Antum masih ingat gak? Antum Syafari? Antum? Iya antum. Lah anu nunjuk antum. Iya. Nabi itu di dalam sujudnya selalu mengulang doa ini. Nah, ini saya sebutkan kemarin, ada di kajian yang lain. Allahumma firli dzambi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Dikkahu wajillah, kecil ataupun besar. Terus awalahu, awalnya, wa akhirah, dan akhirnya. Terus wa alaniyatahu wa sirrahu, yang terang-terangannya dan yang tersembunyi. Kenapa Nabi berdoa terus menerus dalam sujudnya dengan doa ini, terus dalam setiap sholatnya diulang-ulang terus, sering dibaca sama Nabi, agar di hari di mana semua amalan itu dihadirkan sama Allah, yang dijumpai bukan dosa, tapi amal soleh. Selamat. Itu Nabi yang sudah pasti dan tidak akan dihisab sama Allah. Ya Nabi nggak dihisab. Kalau sebagian hamba Allah saja tidak dihisab, hanya Nabi dihisab kan nggak mungkin. Nabi dihisab nggak? Nabi dihisab tidak. Bahkan Nabi itu duluan mendahului yang lain sampai ke telaga. Jadi Nabi ketika yang lain dihisab, Nabi sudah di telaga. Nungguin umatnya selesai
Hisab selesai mizan ditunggu di telaga sama Nabi. Karena itu hari yang sangat panjang, masa yang sangat panjang. Mahsyar, hisab, mizan, panjang. Maka yang dibutuhkan sama umat manusia itu apa? Minum. 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 Sok antum nanti pas di padang mahsyar mau minum apa? Di mana gitu minumnya? Minum keringat. Yakin minum keringat? Oh, kejadiannya minum keringat. Ada yang tenggelam sampai terminum keringatnya. Ana faratukum, kata Nabi, alal haud. Saya itu duluan mendahului kalian semuanya ke haud. Saya tunggu kalian di sana. Ya, dan Nabi panggil satu-satu. Wah, nikmat. Ya, siapa yang dipanggil? Umat Nabi Muhammad. Siapa umat Nabi Muhammad? Saya. Oh, Masya Allah. Yang memenuhi syarat untuk disebut umat Nabi. Jadi bukan, sekarang kan kita ngerasanya umat Nabi. Cuman pertanyaannya memenuhi syarat atau tidak. Karena nanti ada yang diusir. Ada tanda umat Nabinya. Sama Nabi dipanggil soalnya. Dipanggil. Tapi ternyata diusir. Ada tandanya. Tapi diusir. Kenapa? Kenapa mereka diusir? Hah? Mereka mengada-ngada setelah Nabi tidak ada. Mereka menyelisih sunnah Nabi dan mereka melakukan amalan yang membuat mereka tidak menjadi bagian umat Rasulullah SAW. Seperti suka bohong, suka menipu. Kata Nabi, laisa minna man ghasyana laisa minna. Yang suka khianat, yang suka bohong bukan umat kami. Atau yang suka memecah hubungan suami istri, merusak hubungan antara seorang laki-laki dengan istrinya atau sebaliknya. Takhbib namanya. Bukan yang tukang gelut itu, bukan. Ini takhbib. Takhbib itu artinya memecah hubungan antara dua orang. Nah, khususnya suami dan istri. Itu mau orang tuanya kek, mau orang lain, sama dosanya. Dan itu membuat orang tersebut tidak diaku jadi umat Nabi nanti di akhirat. Atau orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak tahu hak ahli ilmunya. Kalau dalam bahasa hadisnya semua Nabi mengatakan laisa minna, tidak termasuk bagian dari golongan kami. Nah, orang-orang yang seperti ini termasuk yang akan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah ta'ala. Wa hakadha qala hahuna. Ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan hal yang sama dalam surat Al-Qiyamah. Jadi tadi surat Al-Kahfi sama surat Al-Qiyamah sama. Bahwa Allah akan mengabarkan seluruh apa yang dikerjakan oleh hamba. Bahkan Allah mengatakan balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia itu sendiri yang akan menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Huwa syahidun ala nafsihi. Dia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Alimun bima fa'alahu. Dia tahu apa yang dia kerjakan, kata Imam Ibnu Katsir. Walau i'tadzara wa ankara, meskipun dia akan mencari uzur, meminta uzur atau mengingkari perbuatannya. Seperti yang dikatakan sama Allah dalam surat Al-Isra ayat yang ke-14. Ketika Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, Iqra kitabak, baca kitabmu, baca catatan amalmu itu. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisab. Artinya amalanmu itu yang menjadi bukti manusia seperti apa engkau itu. Dan apa yang pantas engkau dapatkan dari Allah. Itu catatan amal kita sendiri. Ketika kita mau membantah, Allah subhanahu wa ta'ala dikunci
mulut kita. Dan yang berbicara semuanya. Apa kalau dalam surat Yasin? Ayo yang hafal surat Yasin. Yauma nakhtimu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu jelas. Hari di mana kami tutup mulut-mulut mereka dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, dan bersaksilah kaki-kaki mereka atas seluruh apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Jadi antum, kita semua, bukan hanya antum, kita semuanya ketika beramal yang bisa menyebabkan kita celaka kelak di hadapan Allah, sepandai apapun kita menutupinya, maka semua anggota tubuh ini akan bersaksi di hadapan Allah. Makanya jangan berpikir ketika sendirian kita selamat. Baru kemarin saya lihat, baru pisan kemarin sore saya lihat orang keluar dari kotak kayu, tempat jualan sayur, kotak kayu. Keluar sore-sore, tiba-tiba keluar manusia. Saya lagi beli takjil. Itu keluar manusia, keluar bawa botol minum dan makanan. Baru makan, keluar gitu. Oh. Dia sembunyi di dalam apa? Subhan. Dia berpikir Rabbnya tidak tahu. Dan dia berpikir tangan dan kakinya tidak akan bersaksi nanti pada hari kiamat. Padahal sebentar lagi maghrib. Hah? Iya batal, betul. Ya mungkin dari awal nggak puasa mungkin, tapi mungkin saja dia puasa di awal hari atau puasanya setengah hari kayak anak-anak itu setengah hari. Nanti setelah makan lanjut lagi puasa. Ya, subhanallah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Ya, kata Ibnu Abbas, dan mungkin ini yang terakhir, kata Ibnu Abbas, manusia itu akan jadi saksi bagi dirinya sendiri. Maksudnya kata Ibnu Abbas, sam'uhu, pendengarannya akan jadi saksi. Wa basaruhu, pandangan matanya akan jadi saksi. Wa yadahu, kedua tangannya akan jadi saksi. Wa rijlahu, kedua kakinya akan menjadi saksi. Wa jawarihuhu, dan seluruh sisa anggota tubuhnya yang lain menjadi saksi. Syahidun ala nafsihi, semuanya akan menjadi saksi. Ya. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita di hari itu dari persaksian yang buruk dari diri kita sendiri untuk diri kita sendiri. Nah, caranya adalah dengan menjaga amalan kita ketika di dunia. Ya, jangan banyak berdosa. Lakukan ketaatan kepada Allah sebanyak mungkin. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua insyaallah. Kita lanjutkan insyaallah di perjumpaan yang lain biidznillah taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita jawab dulu pertanyaan. Ada hadiah? Ah, saya duluan. Apa hadiahnya? Dari Hilwah. Hilwah 2 hari ini. Hari ini insyaallah. Ada hadiah 2 dari Hilwah untuk akhwat saja. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan ini, bagaimana sih melatih kita? Seperti diketahui bahwa kiamat itu kan kiamat besar, kiamat kecil. Tadi Ustaz sudah menyampaikan ada kata bahwa saya pernah dilatih paparan. Begitu lihat kita waktunya 30 meter, kita bengong dulu gitu, seperti itu. Nah, apa yang terjadi beberapa detik itu kita harus berpikir ngapain gitu ya. Nah ini kan melatih ini bahwa ini politik yang melatihnya adalah dengan ilmu, dengan selalu mengingat apa yang harus diingat. Kan yang membuat kita
menjadi lupa itu karena tidak mengingat. Yang membuat kita lalai itu karena kita tidak pernah mengulang-ulang. Mungkin kita pernah menyelesaikan buku tentang tanda-tanda kiamat. Pernah. Itu nggak cukup. Kalau nggak pernah diulang-ulang, diingat-ingat. Dan itu yang jadi masalah kita. Yang membuat seseorang selalu bersiaga adalah ketika dia selalu mengingat dan berwaspada sepanjang kehidupannya. Meskipun bisa jadi ketika terjadi dia ya antum bilang tadi bengong sejenak, tapi dia akan cepat sadar. Karena memang ketika datang musibah Allah, semua orang itu pasti akan tertegun, akan kebingungan, itu pasti. Tapi orang-orang yang beriman akan sangat sadar bahwa di waktu itu dia tahu apa yang harus dia lakukan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Nah, makanya harus terus, Pak, mengingatkan diri sendiri tentang perkara-perkara ini. Terus. Ya, sekarang kalau kita ditanya, misalkan hadirin ditanya hari ini, sekarang saat ini, tentang tanda-tanda kecil kiamat, itu mungkin berbilang saja, 5, mungkin 6, 7, padahal banyak sekali sebetulnya. Kenapa? Karena jarang diulang. Ya, sok sebutkan coba tanda kecil apa? Orang meninggal mendadak, terus gempa bumi yang terus terjadi, terus pembunuhan tanpa sebab, kematian yang banyak, terus tuh udah mulai, jawabannya sudah mulai, sudah mulai melambat ini jawabannya. Apa? Lagi nyari di Google soalnya. Apa? 6. Seorang budak melahirkan majikannya, seorang wanita melahirkan majikannya. Ini maknanya 2. Bisa jadi ibunya budak, anaknya orang merdeka. Itu terjadi di zaman dulu. Tapi bisa jadi dua-duanya merdeka, ibunya merdeka, anaknya merdeka, tapi kemudian sang anak bersikap memperlakukan ibunya seperti pembantunya, seperti budaknya. Terus apa lagi? Berlomba-lomba di dalam membangun bangunan. Tuh udah mulai hilang. Ilmu hilang, merebaknya kejahilan, banyaknya perzinahan. Para ulama meninggal. Waktu terasa cepat, pasar berdekatan. Pasar berdekatan? Iya, 10 meter sekali ada pasar sekarang. Iya, oh bahkan di jari, bahkan saking dekatnya di mana? Di jari jemari, tinggal klak-klik datang sendiri barang. Ya, terbang goib gitu ya. Enggak diantar oleh paket. Ya. Hari ini mamang paket itu adalah sahabat terbaiknya keluarga Indonesia. Ya. Sahabat ibu-ibu terutama. Dan seterusnya, Pak ya. Jadi ini tadzkir namanya. Tadzkir itu adalah ketika seseorang mengulang-ulang mengingatkan diri. Itu yang harus dilakukan. Agar kita selalu waspada dan sadar bahwa apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi di Syam hari ini, di Palestina, Lebanon, kemudian di Syria, di Jordan, itu menjadi acuan akhir zaman bagi kita. Karena pusatnya nanti terjadi di mana? Di sana. Pusatnya di sana. Dajjal semua apa di sana. Meskipun Dajjal akan keliling dunia, tapi nanti dia akan berkutat di Syam, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Meskipun dia nggak bisa masuk, tapi itu salah satu destinasi paling utama yang akan dia kunjungi. Tapi titik turunnya atau titik munculnya dan kemudian titik kematiannya ada di Syam. Baitul Maqdis. Ada di Palestina. Maka kita harus terus melihat keadaan dan berlindung kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita jawab pertanyaan yang sudah masuk melalui kertas insyaallah taala. Kalau pertanyaan pertama, bagaimana kalau beramal seperti sedekah atau yang lainnya tapi ada orang yang bilang sok suci
sok banyak sedekah. Bagaimana itu Ustaz? Gak ada apa-apa ini sebetulnya. Teruslah beramal, karena yang menilai kita bukan manusia. Yang menilai kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa yang perlu kita pedulikan? Nah, dalam amal soleh itu jemaah, bersikaplah seperti kita bersikap dalam urusan dunia. Kita ini kan kalau dalam urusan dunia tidak peduli siapapun. Dalam urusan dunia kita nggak peduli siapapun. Nah, dalam urusan akhirat harusnya kita juga bersikap seperti itu. Kita nggak peduli siapapun. Apa peduli kita? Karena amal-amal siapa? Amal kita sendiri. Antara kita dengan siapa? Dengan Allah. Titik. Apapun yang dikatakan orang, kita tidak akan mengindahkannya sedikit pun. Silahkan. Bukan urusan kita. Jadi nggak perlu terbawa perasaan. Ya, nggak perlu sakit hati. Ya sudah. Kalau itu pendapat dia, ya silahkan dia berurusan nanti sama Allah atau berurusan sama kita nanti di akhirat, karena dia telah menuduh kita dengan tuduhan yang tidak benar. Semuanya akan ada ujungnya, akan ada waktunya. Pertanyaan berikutnya, bolehkah i'tikaf yang di masjid yang tidak dipakai untuk sholat Jumat? Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat yang mengharuskan di tempat yang ada sholat Jumatnya. Karena kalau tidak ada berarti apa? Harus keluar. Dan i'tikaf hakikatnya adalah melazimi masjid sampai akhir bulan Ramadan, tidak kemana-mana. Makanya harus masjid, istilahnya apa? Masjid jami'. Jami' itu artinya yang mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat Jumat. Itu masjid jami'. Di situ mereka sholat Jumat, maka disitulah kita i'tikaf. Kalau kita i'tikaf, ada keperluan ke dapur, masak telur atau apapun. Dapurnya di mana itu? Dapur masjid maksudnya, ada dapurnya. Afwan. Dapurnya menyatu dengan masjid. Apakah harus niat lagi? Enggak. Aktivitas yang kita lakukan di sekitar masjid yang dibutuhkan tidak membatalkan i'tikaf. Ke kamar mandi kan, kamar mandi nggak di dalam masjid, pasti keluar dari masjid, tapi masih di area masjid, maka boleh, nggak ada masalah. Jadi tidak perlu niat kembali. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sholat 4 rakaat sebelum sholat sebelum sholat asar, dan sebelum sholat maghrib, niatnya apa? Ya niat sholat sunnah. Ya niat sholat sunnah. Setahu ana yang sholat maghrib itu sebelumnya 2 aja, bukan? Iya. Nabi mengulang-ulang. Itu bukan berarti 2 rakaat, enggak. Kalau sebelum maghrib, kalau yang sebelum asar 4, jelas. Nabi jelas lafadznya. Man shalla rahimallah man shalla arba'an qoblal asri. Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Iya, ada hadisnya sahih. Bukan sholat rawatib, bukan. Tapi sholat sunnah. Niatnya apa? Niat sholat sunnah. 2. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena sholat, kata Nabi, sholat siang, sholat sunnah maksudnya, sholat sunnah siang dan malam itu mathna. Cara melakukannya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu cara melakukan, sudah jelas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah niatnya cuma sholat sunnah. Nah kalau untuk yang sholat maghrib itu sebelumnya, Nabi mengatakan sallu qablal maghrib. Sallu qablal maghrib liman sya'. Sholatlah sebelum maghrib bagi yang mau saja. Jadi bukan sholat rawatib. Jadi boleh, tidak ada masalah. Mudah-mudahan jelas insyaallah ta'ala. Pertanyaan berikutnya, apabila suami marah dan sampai keluar kata-kata mengusir kepada istrinya, apakah itu sudah termasuk kepada hukum talak? Tergantung niatnya. Karena mengusir saja tidak serta-merta talak. Keluar kamu dari rumah ini misalnya. Jadi suruh keluar aja. Ya suruh keluar kan. Ya, keluarlah pokoknya mah gitu. Belum tentu talak kan. Makanya kalimat yang seperti ini disebutnya bukan kalimat sharih. Makanya harus diperjelas niatnya apa. Kalau niatnya mentalak, jatuh talak. Ya, pulang kamu ke rumah orang tuamu.
Ada isyarat talak, tapi tidak dihukumi talak sampai niat si laki-laki ini betul mentalak. Ya, kalau niatnya begitu, talak gitu. Makanya nanti hakim akan bertanya, kalau di pengadilan, kamu ngusir kenapa? Kamu mentalak? Kalau laki-lakinya bilang iya, jatuh talak. Kalau enggak jatuh. Karena belum jelas, ya. Bagaimana sikap istri? Apakah harus keluar rumah atau bertahan dulu? Anak mau nanya sama bapak-bapak, harusnya gimana istri ini? Tergantung apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan? Dia ingin mempertahankan pernikahannya, maka bertahan. Tidak wajib dia mengikuti keinginan suaminya yang mengusir, itu tidak. Dan dia harus mengkoreksi apa yang menjadi penyebab kemarahan suaminya. Kan suami itu selama tidak dipancing kemarahannya, dia nggak akan marah. Kecuali dipancing, ada pemancingnya pasti. Ada pemicunya. Nah gini, ini mungkin nggak mudah ya. Mungkin ini bagi sebagian wanita kayaknya, wah ini menguntungkan laki-laki sekali. Tapi Nabi pernah mengatakan, dalam satu hadis itu, perempuan yang terbaik, perempuan yang berhak masuk surga itu, adalah perempuan yang ketika suaminya marah, atau kemudian dia marah, atau kemudian dia disakiti oleh suaminya, dia di malam hari, dia itu menggenggam tangan suaminya dan mengatakan, saya tidak akan memejamkan mata saya sampai engkau ridho. Itu ciri wanita penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Nabi, bukan kata bapak-bapak, bukan. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Hese, iya, karena hese balasannya surga. Satu itu. Tapi kata para ulama, ketika Nabi mengatakan hal seperti ini juga mengisyaratkan bahwa perempuan bisa melakukannya. Bisa. Tapi tentunya yang berhak masuk surga. Jadi memang yang kelas wanita yang bisa melakukannya hanya wanita-wanita ahlul jannah. Nah karena kalau perempuan begitu sama suaminya langsung mencair itu. Kayak es yang mencair, leleh. Pasti sudah. Senjatanya cuman itu. Tapi hese. Gak mungkin dilakukan oleh perempuan yang tidak pantas masuk surga. Tapi kalau dia berusaha berjuang ingin masuk surga, dia akan memaksakan diri. Meskipun ego, meskipun dia merasa terzalimi, meskipun dia, aduh ini kok begini amat suami saya. Tapi dia tahu, selesainya pertikaian mereka, kalau dia yang mengawalinya, dia akan menjadi penghuni surga Allah. Dan laki-laki yang amarahnya meledak, memuncak, sedahsyat apapun akan betul-betul padam oleh sikap yang seperti ini. Jadi udah diajarin sama Nabi tapi nggak diamalkan. Ya ibu-ibu ya. Lagi dirapatkan ini. Subhanallah. Iya. Makanya direnungi kembali. Nah, bagi suami yang ahlul jannah adalah yang kemudian tidak berlebihan juga di dalam menyikapi istrinya. Marahnya yang wajar aja. Karena istri Anda, istri kita semua ini bengkok. Diluruskan tidak mungkin. Hanya bisa diluruskan pelan-pelan, jangan terlalu keras karena pasti patah. Jadi kita tenang aja. Dan tenang itu bukan berarti biarkan saja mereka seperti itu, tidak. Tapi kemudian sikapi dengan kepala yang sehat, dengan pikiran yang sehat. Jangan berlebihan. Karena apa yang mereka pikirkan sama yang kita pikirkan nggak sama. Nggak nyambung. Yang difikirkan perempuan sama yang difikirkan suaminya nggak nyambung. Nggak sama sekali, bumi sama langit. Makanya nggak akan ketemu kalau laki-lakinya nggak bijak. Itu bapak-bapak ya. Iya, bapak. Arah adil, jemaah arah adil. Bismillah. Pertanyaan berikutnya.
Subhanallah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara wanita untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah harus itikaf di masjid? Kata para ulama, itikaf itu yang terbaik, termasuk bagi perempuan juga. Tapi jika tidak memungkinkan, maka dia bisa tetap mendapatkan malam Lailatul Qadar di rumahnya, karena Lailatul Qadar itu tidak diikat dengan iktikaf. Iya, jadi syarat dapat Lailatul Qadar itu bukan iktikaf. Anda ulangi sekali lagi, syarat mendapatkan malam Lailatul Qadar itu bukan iktikaf, tapi menghidupkan malam-malam dengan ibadah. Nah, kenapa iktikaf lebih baik? Karena iktikaf lebih fokus, terputus dari urusan dunia, dan kemudian sibuk hanya beribadah. Makanya Nabi itu memutus di 10 hari terakhir itu, beliau nggak mendekati istri-istrinya, artinya nggak mengurusi urusan rumah tangganya. Beliau fokus, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Nah, setiap orang yang kemudian menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, dan dia membatasi dirinya dengan dunia, meskipun di rumah, dia berhak dapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan jelas insya Allah. Nah, istri-istri Nabi Muhammad SAW ketika Nabi masih hidup, tidak ada yang pernah itikaf. Semua di rumah. Ya. Nah, setelah Nabi tidak ada, mereka i'tikaf. Baru mereka i'tikaf. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang insyaallah tepat insyaallah taala. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana? Ini ada 3 pertanyaan dalam satu kertas. Bagaimana jika ada seseorang yang tidak mau memaafkan orang yang meminta maaf kepada dirinya, padahal dia tahu Allah pemaaf? Jawabannya, dia berdosa. Nah, selama dia tidak mau berdamai dengan saudaranya, maka dia tidak dibalas amal solehnya dan tidak diampuni dosa-dosanya. Dan kalau dia tetap memusuhi saudaranya, maka dosanya seperti menghilangkan nyawa saudaranya kalau sampai 1 tahun. Jadi musuhan sampai berapa tahun? 1 tahun minimal, itu dosanya sudah setara membunuh. Iya, sudah setara dengan menghilangkan nyawa seorang muslim. Nasallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikutnya. Di lingkungan anak banyak sekali kemaksiatan. Dan anak hanya seorang nenek yang lemah. Keilmuan juga sangat minim. Apa yang bisa anak lakukan, Ustadz? Berikan nasihat. Kalau tidak bisa, ingkari dengan hati dan doakan orang-orang di sekeliling itu dengan doa agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang jadi pertanyaan, ini kemana anak-anak mudanya? Kemana orang-orang dewasanya? Sehingga yang bermaksiat itu merajalela. Mana orang-orang solehnya mana? Mana orang-orang baiknya? Mana para penghuni masjidnya mana? Mana para ahli masjidnya? Kenapa diam? Karena seseorang berpikir, apakah mereka berpikir rajin ke masjid selesai mereka selamat? Enggak. Ketika mereka diam dari kemungkaran, mereka akan dituntut kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka mampu melakukan sesuatu. Maka ibu ini bisa menasihati orang-orang yang lebih muda untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Lakukan, cegah Nina, cegah. Jangan biarkan mereka bermaksiat sesukanya. Ya. Dan ini fenomena yang sangat apa? Sangat miris belakangan ini, ya. Jadi banyak orang yang bertakwa zahirnya, tapi kalau berhadapan dengan kemungkaran mereka diam. Padahal di antara sifat orang yang bertakwa adalah mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Ini masih pertanyaan yang tadi, 3 pertanyaan dalam satu kertas, tadi cuma dijawab 1 aja. Pertanyaan yang kedua, jika imam melakukan kesalahan dalam sholat tapi tidak melakukan sujud sahwi, bagaimana status sholatnya? Sah. Tinggal imamnya diingatkan sujud sahwi. Setelah sholat, sujud sahwi. Kemudian kapan sujud sahwi dilakukan? Sebelum salam dan kapan dilakukan setelah salam? Oh, ini butuh kajian. Butuh kajian. Ya, mudah-mudahan bisa dibahas nanti di pembahasan fikih sunnah lin nisa. Kalau Allah takdirkan. Insyaallah ta'ala. Pertanyaan berikutnya, ini banyak hari ini pertanyaan. Mohon dijelaskan mengenai jiwa yang menyesal itu apakah tempatnya di hati, sedangkan
Hati-hati kita ada di genggaman Allah. Bagaimana menyelaraskannya? Saat hati kita menyesal atas lemahnya iman, misalnya menyesal karena malas bangun qiyamul lail. Betul, hati kita ada di tangan Allah, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kalau orang sadar itu, kalau seseorang sadar bahwa hatinya ada di antara jari jemari Allah, maka dia akan mengembalikan urusan hatinya kepada siapa? Kepada Allah. Dan banyak berdoa, ya muqallibal qulub. Kan hadis tentang jari jemari Allah yang membalik-balikan itu kan tentang doa itu hadisnya. Ya, tidaklah satu hati anak Adam melainkan dia berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifasya. Karena Nabi di awal mau berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ditanya sama istrinya, apakah hati kita bisa bolak-balik? Iya. Karena Allah yang membolak-balikannya. Dan Allah membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Bisa dipahami ini? Jadi apa yang terjadi kepada hati kita Allah tahu. Bahkan Allah bisa jadi, bukan bisa jadi, Allah andil di dalamnya. Semua itu di bawah kehendak Allah dan sesuai dengan apa yang kita kerjakan dari amal perbuatan. Maka semakin rusak amalan kita, semakin buruk keadaan hati kita. Semakin baik, maka semakin baiklah keadaan hati kita. Dan Allah akan tetapkan di atas keadaan yang terbaik. Ketika dilihat amalannya buruk, digelincirkan sama Allah. Set, udah. Dan begitu terus sampai akhir hayat. Makanya perjuangannya sampai mati. Yang paling susah dalam hidup itu bukan mencari nafkah, bukan mencari pekerjaan, tapi yang paling susah itu menjaga hati. Itu pekerjaan yang teramat sangat sulit yang dilakukan oleh seorang hamba Allah. Udah nggak ada lagi. Yang lain gampang. Yang lain mudah. Yang lain mudah. Di dunia ini nggak ada yang susah. Yang susah itu menjaga iman, menjaga Islam, menjaga hati. Itu yang susah. Yang lainnya gampang. Urusan dunia kecil. Kecil nggak jemaah? Jemaah kecil nggak? Kecil tapi sakit gara-gara dunia. Stres gara-gara, jangan. Mudah. Ya, Nabi Muhammad gak makan berapa hari aja santai. Santai. Terus apa sikap Nabi? Keluar aja dari rumahnya. Cari makan. Cari rezeki Allah Subhanahu. Mudah. Abu Bakar, Umar sama. Santai. Santai. Lapar-lapar. Tapi kemudian gak stres, tertekan. Keluar aja dari rumah. Mereka mencari rezeki Allah di atas permukaan bumi. Dan dapat rezekinya. Ya. Jemaah. Iya, Masya Allah. Nabi itu, ini itu menggambarkan bagaimana mudahnya dapat rezeki dunia. Nabi itu kalau ingin sesuatu, ini konteksnya masih dengan rasa lapar. Beliau pernah suatu hari lapar, beliau berdoa sama Allah begini, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Itu yang dibaca sama Nabi. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Ya Allah, aku meminta keutamaan darimu dan minta rahmatmu dan tidak ada yang memilikinya, menggenggamnya kecuali hanya engkau. Itu tidak lama kemudian Nabi dikirimi makanan oleh sahabatnya. Cuman baca doa itu. Segampang itu dapat nikmat di dunia. Oh, itu mah Nabi atau doanya mustajab. Betul? Betul nggak ini? Sepakat nggak? Sepakat. Apakah kita nggak mungkin seperti itu? Mungkin. Maka pantaskan diri kita untuk jadi orang yang mustajab doa. Itu yang harus dikerjakan. Bukan sibuk sama perkara lain. Jadilah orang yang pantas didengar terus doanya sama Allah. Semuanya akan dimudahkan sama Allah. Cuman itu yang dibutuhkan. Tapi itu yang kita tinggalkan. Bukan itu yang kita kerjakan. Makanya susah. Sudah banting tulang, banting kepala, banting kaki, semuanya dibanting. Semua dibanting. Ya. Terakhir dapatnya cuman sedikit.
Ya, mudah-mudahan jelas insyaallah. Yang terakhir, kenapa dalam surat At-Taubah tidak diawali dengan bacaan bismillah? Bukankah setiap melakukan sesuatu terputus keberkahannya ketika kita tidak baca bismillah? Apakah ketika memulai tilawah di tengah setelah jeda berkegiatan diawali lagi dengan bismillah meskipun bukan di awal surat? Jawabannya, pengaturan surat dalam Al-Quran itu semuanya, sekali lagi, semuanya atas perintah Rasul SAW. Termasuk surat At-Taubah tidak diawali dengan bismillah. Iya. Itu semua perintah Nabi. Semuanya perintah Nabi. Itu dulu. Jadi ini bukan diada-adakan, ini tauqifi. Pure atas perintah Rasulullah. Nah, para ulama kemudian mencari alasannya. Menduga, bukan menduga, artinya mencari kenapa kok tidak diawali bismillah. Kemungkinan terbesarnya kata para mufassirin, karena surat At-Taubah itu apa? Nyambung dari surat Al-Anfal. Ya. Dan kemudian awal ayat surat At-Taubah itu adalah peperangan. Jadi langsung pengumuman perang dari Allah dan Rasulnya. Ya. Dan itu mungkin yang menyebabkan kemudian basmalah tidak munasib. Munasib itu tidak sesuai dengan konteks awal ayatnya, makanya nggak ada. Tapi para ulama semua sepakat ini tauqifi, ini atas perintah Nabi. Karena ayat turun di zaman Nabi itu random, maksudnya random itu tercecer. Suratnya bisa jadi surat Al-Baqarah, surat Al-Anfal misalkan, atau surat apa. Nah, Nabi nanti bilang begini, ayat ini taruh catat di surat ini. Gitu cara Nabi, terus begitu selama hampir 23 tahun. Taruh di sana, taruh di sini, terus begitu. Ketika dicatat. Makanya itu alasannya. Nah, ketika terputus dengan kegiatan, apakah diawali dengan bismillah lagi? Para ulama mengatakan tidak. Tapi cukup membaca isti'adah atau ta'awuz. Karena jika engkau membaca Al-Quran, kata Allah, fasta'idz billah. Maka bacalah isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu yang paling lengkap, isti'adah yang paling panjang, yang paling lengkap. Tapi juga cukup a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan jelas insyaallah taala. Nah, adapun jika di awal surat maka baca isti'adah dan bismillah. Isti'adah dan bismillah. Itu yang disunnahkan di dalam syariat. Mudah-mudahan jelas insyaallah ta'ala. Sampai di sini insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan menerima seluruh amal yang kita kerjakan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya kuis, benar. Ya sudah, majelisnya dibuka lagi, tenang aja. Hadiahnya untuk 2 penjawab, ya. Silahkan yang mau ngangkat tangan. Fadhal. Lupa kuisnya. Siapa yang mau jawab aja seperti biasa ngangkat tangan. Taib. Pertanyaannya. Ya, pertanyaannya. Tadi Anda menyebutkan dalam pembahasan di antara nama hari kiamat itu apa? Di antara nama hari kiamat. Anda sebutkan tadi 1 nama. Nah, itu sebutkan apa? Ayo. Yang katanya tadi mau menjawab, silakan. Di antara nama hari kiamat yang Anda sebutkan tadi di kajian. Ahsan. Al-Faza'ul Akbar. Sahih. Artinya adalah hari ketakutan yang terbesar. Masya Allah. Pertanyaan kedua silakan. Untuk pemenang atau penjawab kedua. Karena belum tentu menang ya. Ada? Padahal mau dapat hadiah loh ini ya. Ayo silahkan.
Sudah? Ada? Taib. Pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Nawar apa maksudnya? Apanya? Oh, baca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama maksudnya? Oh, sampai selesai? Ya kita nggak pulang. Sok 10 ayat pertama bolehlah, silakan. Ini penawarannya sudah diberikan, sudah dikabulkan. Silakan. Fadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Yang baca satu masjid ini. Hadiah cuma satu orang yang dapat. Astagfirullah. Makithina fi. So, lanjutkan coba. Makithina fi abada. So, makithina fi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Tuh kan. Ada sudah hasbuki dapat hadiah, masya Allah. Ini nggak akan beres. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa dihafal sampai akhir insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin, barakallahu fiik, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Ya, terima kasih kepada Hilwah juga. Mudah-mudahan semuanya dibalas dengan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup lagi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.